Puji Jehovah. Kita nyanyikan bersama-sama. Halo, Mang. Suaranya enggak kedengaran, Mang. Suara nggak kedengaran, Mang. Atau begini, Inang Shirley, ini sepertinya kan agak jauh nih, punyanya Mang Marpaung. Jadi suaranya mengambil dari yang dekat saja. Ini hanya gambar, lalu suara bisa mengambil yang dekat. Mungkin HP-nya Inang Shirley bisa dipakai untuk suara. Ya seperti yang tadi aku pakai. Ya benar. Jadi ini hanya untuk gambar, lalu suara mengambil dari siapa Paragenda. Nah, Paragenda buka suara saja supaya kedengaran. Atau ya pakai HP dibuka. Lalu ini yang punyanya ini bisa dimatikan saja yang dari gereja ini ya, dimatikan ya. Kita pakai musik nggak? Nah. Hah? Enggak. Oh, enggak katanya. Enggak. Jadi Paragenda yang memimpin pujian, tidak pakai musik. Oke, Nang. Yuk, mari kita bernyanyi dari buku ND3 ayat 1 dan 3 Puji Jehovah. Kita nyanyi bersama-sama. Puji Jehovah ale tondiku, puji ibana deba tami tagan sosudado naing pujio kubasa sito padaging tondipe ikon dipuji sa sude. Haleluya, haleluya. Ayat yang ketiga, martuah. Debatata cobai akanaho marhapor seao di Yesus Kristus Tuhatai molo debatado nganmu dang adong hurang tuamu. Haleluya, haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami boleh bersyukur karena Tuhan begitu setia memeliharakan kehidupan kami kepada saat sore hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan karena Tuhan masih boleh memberikan kesempatan kepada Jamu HKBP SS Marpaung dan keluarga yang ada di rumah ini, beserta dengan seluruh keluarga besar dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah penghiburan diakonal ini secara virtual. Tuhan Allah Bapa, kami percaya Engkau tetap hadir di dalam hati kami tiap-tiap yang mengikuti ibadah ini. Untuk itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam pimpinan tangan-Mu, melalui perantara anak-anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci dari kitab 2 Korintus 1 ayat 3-5 dan 10-11. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dari kematian yang begitu ngeri, Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia menurunkan kami. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Yesus ngolu nitondiku hodo hapo rusaki gok dihona madiriku rodinasa lakaki tondi misal tompaian dia wanti napusti kami serahkan kepada keluarga untuk kata sedikit dari Berkelihatan. Oke, mohon izin, Abang Pendeta, Inang Pendeta, semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan penghiburan buat orang tua kami, inang kami, nenek kami, Ibu Maria Lestari yang meninggalkan kami pada tanggal 21 Juli 2021 kemarin. Perlu kami sampaikan sedikit mengenai inang kami, nenek kami. Inang kami itu lahir
tanggal 12 November 57. Anak ketiga dari 9 bersaudara. Jadi beliau anak ketiga dari 9 bersaudara. Terus pada tanggal 31 Maret 1976, beliau menikah dengan ayah kami, orang tua kami yang hadir di sini, tepatnya 31 Maret 1976, dikaruniai 7 putra, termasuk saya. Dan juga syukur juga dikaruniai 15 cucu. Yang paling besar sudah kuliah, ada 2 sudah kuliah. Terus mengenai kami anak-anaknya yang saya kebetulan bisa menyelesaikan pendidikan S1 di UNS. Terus anak kedua Daniel Nahari yang ada di Semarang itu dari S1 Undip. Terus yang nomor 3 Firman Marpaung ya, di Jakarta itu dari psikologi BM. Terus Tiarma itu anak nomor 4 ada di di Kupang. Dia dari Sanadharma, dari sastra Inggris juga. Puji syukur juga sudah menyelesaikan S2-nya. Terus selanjutnya nih kami itu ada sini Pak panggilannya Anto ya, Sumir Haryanto, anak kelima, kebetulan saat itu memilih tidak melanjutkan kuliah ya, lebih berwirausaha. Terus adiknya lagi ada Marita Burmarpaung, itu menyelesaikan S1 psikologi UGM dan juga sastra Jepang di UGM. Terus yang terakhir itu adik kami Timbul Gemarpaung, SH di Sarjana Hukum dari Atmajaya. Jadi dari 7 anaknya ya puji syukur semua dapat menjalani kehidupan masing-masing dengan menurut kami dengan baik. Terus pada kesempatan ini juga saya mewakili keluarga dan juga orang tua kami ya, mungkin ada kesalahan, ada kekurangan dari khususnya orang tua kami ya, terutama dalam perjalanan hidupnya terakhir ini atau mungkin sekitar 10 tahun terakhir lah ya, itu kurang begitu aktif, baik itu di lingkungan baik itu di lingkungan maupun di gereja. Handicapnya ya terutama adalah karena tidak bisa naik kendaraan dan juga tidak ada yang mengantar. Itu kira-kira yang menjadi salah satu handicap, di samping memang ya terlalu memikirkan kerjaannya. Karena kebetulan kami hampir semuanya di luar kota kecuali Pak Evan. Jadi rata-rata kami ada di luar kota. Sehingga bisa jadi kurang di akhir hidupnya kurang bisa maksimal dalam organisasi. Di pada kesempatan ini juga terima kasih kami ucapkan ke Gereja HKBP yang dalam hal ini diwakili oleh Amang Pendeta, Enak Pendeta juga dengan Amang Ketua dan perwakilan dari HKBP Jakarta. Di tengah-tengah kondisi yang orang tua kami tidak bisa aktif di gereja, ya, itu di luar dugaan kami pada saat kondisi pandemi sekarang pun diadakan penghiburan buat kami. Perlu kami sampaikan sedikit flashback dengan orang kami. Jadi sempat inang kami ini sakit gula pada tahunnya sekitar usia 50. Terus tahun 2020 ya setelah amang kami masuk rumah sakit, inang kami juga masuk, itu ginjal. Jadi ginjal sampai akhirnya setiap minggu harus cuci darah 2 kali. Memang saya pribadi mungkin ada banyak perbedaan pendapat dengan inang kami. Ya, inang kami selalu ingin mengantar oleh-oleh cucunya gitu ya. Selalu saya larang, udahlah nanti dululah itu karena virus ini kita tahu tidak ada di mana. Bahkan saya sampaikan juga, hindarilah bertemu dengan orang banyak,
jangan dulu ke pasar, ya kalau terpaksa berdagang ya tolong dijaga protokolnya dan seterusnya. Dan bahkan menjelang sakitnya masih sempat ke rumah, ya ke rumah ngantar makanan. Saat itu pun saya ingatkan lagi, udahlah berhenti dulu lah, karena saat rumah sudah masuk PPKM yang sudah ada varian Delta, virus baru yang cukup mengerikan itu. Saya sampaikan untuk sementara jangan dulu gitu. Tapi di luar dugaan ya mungkin itu tuh Tuhan yang berikan yang terbaik ya. Itu terus demam ya, setelah ketemu dengan saya kebetulan demam. Terus habis itu terus PCR ya, itu PCR antigen tanggal 6 ya. Terus juga PCR-nya tanggal berapa 9 ya. Terus PCR tanggal 9 dinyatakan positif. Cuma kita nggak tahu virusnya itu dari mana ya. Ya hanya Tuhan yang tahu, dan virusnya sendiri ya, apakah interaksi dengan orang lain di pasar, pembeli, atau mungkin dari anaknya sendiri, kita nggak tahu. Tapi itu menurut kami ya sudah yang terbaik lah ya, apapun dari apa ya, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat yang kami ya. Terus masuk rumah pada saat setelah dinyatakan positif, kami membawa ke rumah sakit, tapi yang kami menolak ya, karena trauma waktu dulu di rumah sakit kena ginjal itu cukup lama ya, ibaratnya kayak kesepian gitu, sehingga menolak, minta dirawat di rumah. Kami menjalani itu ya, beberapa hari kami jalani, tapi ada kendala yang sangat luar biasa mengenai oksigen. Bahkan kami hari pertama kali ya, kita antri oksigen itu masih bisa jam 5 masih dapat, bahkan itu pun udah minta orang untuk antrikan gitu ya, untuk minta tolong gitu. Berikutnya lagi itu sudah jam 4 sore untuk bisa dapat jam 2 siang. Begitulah kondisi oksigen saat itu, cari mana-mana nggak dapat. Akhirnya melihat saturasinya semakin turun, ya udah kita minta Inang saat itu udahlah ke rumah sakit. Walaupun memang kami sudah mencoba mencari rumah sakit sangat sulit ya untuk bisa menerima, karena ada dua yang dihadapi Inang kami. Satu harus cuci darah, yang kedua berhubungan dengan COVID-nya. Jadi harus ada tempat atau rumah sakit yang bisa melakukan dua-duanya. Nah, rumah sakit besar itu full semua. Bahkan apa namanya Panti Rafi pun ya itu juga semua penuh dan lain-lain. Akhirnya di terakhir dapat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Terus tanggal 21 ya, 21 itu tepatnya jam 16.30-an, 16.30 kami diberitahu bahwa Inang kami meninggal. Padahal sebelum itu masih adik kami, mereka datang dari Surabaya, itu masih live memvideokan, masih dari IGD, cuci darah, masuk ke Bangsal, itu masih dada-dada. Kami rasa bahwa tambah sehat. Hitungan berapa menit itu terus nyatakan itu meninggal. Akhirnya saya minta, oke, Amang Situa, ya, dan juga terima kasih dari HKBP juga saat itu berkenan hadir dalam mendoakan pemakaman orang tua kami, karena langsung ke pemakaman di TPU di Perumnas Tentang Catur. Dan kami juga bersyukur karena kebanyakan yang meninggal karena COVID itu tempat khusus daerah Prambanan sana, tapi ada keluarga yang bisa mendapatkan di tempat nenek kami di Perumnas Tentang Catur, sehingga bisa diterima dimakamkan di sana. Sehingga tepatnya jam 3.15 ya Bapak Huda ya, itu dimakamkan. Bahkan Bapak Huda juga dari jam 11 ya, jam 11 itu apa namanya menunggu bersama sampai jam 3 pagi, karena harus menunggu tim apa namanya yang memakamkan dengan protokol COVID. Jadi kembali lagi sekali lagi saya sama keluarga, atas nama orang tua kami, bapak kami di sini, amang kami di sini, dan juga khususnya inang kami, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada HKBP Yogyakarta atas segala yang terbaik yang diberikan kepada inang kami, ya, dari mulai apa namanya sempat sakit juga didoakan, terus pas pemakaman juga itu diantar juga dengan doa, ya, dan juga pas saat ini pun dengan penghiburan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami, ya, suatu
yang tidak bisa kami sampaikan dengan kata-kata, ya, mengingat orang tua kami tidak begitu aktif di gereja. Dan sekali lagi, memang pendeta, semua, terus Mas Ketua, terima kasih atas segala yang telah diberikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pertama buat saya pribadi dan juga terutama dari sini Pak Evan, ya untuk bisa lebih mendekatkan diri dengan gereja dan juga nanti dengan komunitas atau organisasi pengumuman yang ada di Jogja. Saya tidak panjang lebar, Amang Pendeta, Enak Pendeta, sekali lagi terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami dapat disekolahkan dengan sangat baik, ya, dan juga walaupun inang kami tidak lulus dari sekolah SD pun kayak nggak lulus, tapi waktu kami ini, adik-adik ini masih bayi, itu susunya yang terbaik selalu S26 Nutrilon gitu. Baru saya sadar bahwa Nutrilon itu S26 itu mahal setelah saya punya anak. Ternyata saat itu sangat luar biasa. Jadi itu aja, Mang Pendeta, Nang Pendeta. Mohon doanya juga biar orang tua kami bisa menjalani kehidupan ini ke depan dengan sehat walafiat. Terima kasih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sukses buat semuanya, dan mudah-mudahan kita yang ada di sini, keluarga dan juga keluarga besar HKBP Jakarta senantiasa dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Langsung aja. Suara masih mute. Sekarang kita lanjutkan acara. Kita masuk ke kata penghiburan dari Diakonia dan Ruas. Kami persilakan Inang Panggabean Baru Purba. Maaf, Bu. Di mood. Salam. Puji syukur kita naikkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah Amang SS Marpaung dan berkeluarga dari Gereja HKBP dan tim Diakonia. Kita bersyukur, berterima kasih karena cuaca hari ini bisa cerah dan kami juga bisa berjumpa dengan keluarga di sini dengan keadaan sehat-sehat. Karena beberapa bulan yang lalu keluarga ini berduka karena inang kekasih telah dipanggil Tuhan. Tadi Amang Marpaung, anak tertua ya Amangnya, sudah menceritakan atau bagaimana riwayat singkat inang terkasih di rumah ini, riwayat anak-anak 7 orang, kemudian cucunya tadi berapa Mang? 15. Sungguh keluarga besar yang Tuhan telah berkati. Keluarga ini begitu luar biasa. Dan beberapa bulan yang lalu Tuhan telah panggil. Itulah rencana Tuhan yang diberikan kepada keluarga ini. Berkat yang luar biasa telah diberikan ke keluarga ini. Itulah yang patut kita syukuri ya Mang ya. Walaupun Inang sudah dipanggil Tuhan, itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Di segala rencana yang Tuhan berikan pasti ada hikmat yang akan yang bisa diterima di hari-hari yang akan datang. Kami berharap dari
berdoa juga buat keluarga Amang di sini, dimanapun berada, diberikan berkat kesehatan, berkat rezeki yang berlimpah yang sudah ada, dan berkat kesehatan juga di masa-masa pandemi sekarang ini. Khususnya kepada Amang na tua-tua teh Amang begitu pe. Sehat-sehat lamanya di masa tua ini, tambah sehat, diberikan sukacita senantiasa, diberikan berkat yang lain di masa tua ini Amangnya, sehat-sehat lah ya. Dan keluarga dimanapun berada, tadi ada di Kupang, di mana-mana, kiranya Tuhan berkati, diberikan kesehatan, ditambah-tambahin rezeki. Amin. Itulah yang bisa kami sampaikan dari tim Diakonia, sebagai tali kasih dari gereja akan kami sampaikan. Itulah kata penghiburan dari kami tim Diakonia Gereja HKBP Mauliate. Nanti ada waktunya. Ada waktunya nanti. Ya. Baik, sekarang kita dari Parhalado akan menyampaikan rasa turut berduka cita buat keluarga. Saya, kalau buat keluarga ini, mulai dari, maaf kalau saya namain satu-satu, dari Moan, Iping, ya, Anto, terus Dani, Yarma, Margareta, Timbul, hampir semua saya tuh. Jadi kita sama-sama sudah mengantarkan mama kita yang kita cintai. Dia sudah kembali ke pangkuan Bapa kita yang di surga. Dan kita yakini dia sudah senang bersama Tuhan. Itu yang kita yakini. Untuk Natutuai, sehat mahoade, emang Natutua? Sehat, selalu sehat. Saya tidak bisa membayangkan, kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, kita sama-sama di rumah ini melaksanakan perjamuan kudus buat Natutuai. Tapi Tuhan ternyata lebih mencintai mama kita. Lebih dulu mama kita dipanggil. Kita tidak berharap Natutuai ini secepatnya, tapi dalam kondisi sehat telah dia senantiasa di hari-hari ketuaannya, dan keluarga tetap solid sebagaimana yang selama ini saya lihat, dan tetap saling bergandengan tangan, saling menopang satu sama lain. Itu yang paling pokok. Buat keluarga di sini, saya memilihkan nats firman Tuhan yang tertulis di 3 Yohanes pasalnya 3 Yohanes pasal 4 ayat 3 Yohanes pasal 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes berkata, kalau kita mau menggantikan ini, mama kita yang kita cintai berkata dari alam surga sana, bahwasanya bagi dia, bagi mama kita, tidak ada sukacita yang sangat lebih besar daripada mendengar bahwa kalian, anak-anakku, hidup dalam kebenaran. Mama merindukan itu dari alam surga sana, tetap anak-anaknya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itulah pesan kami dari Huria,
Tuhan memberkati keluarga ini. Horas, Budiman. Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari buku ND 707. Kita nyanyikan. Aku unduhut apul-apul, dodilehon Tuhan itu ganum ari audi togu-togu, ganum tinggi undi ayo martulah dirohada dunia Tuhan itu nomor suri bersama smiroha maporse Sebelum keluarga mengucapkan terima kasih, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan pada sore hari ini, untuk memohon pertolongan dan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus buat keluarga besar Opu Jonggara Doli. Di rumah ini anak-anak beserta dengan anak, parumain, dan cucunya. Demikian juga dengan Pinoparna dimanapun berada. Baiklah Tuhan yang senantiasa memeliharakan kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera-Mu bersemayam di tengah-tengah keluarga mereka. Dan Engkau Tuhan kami yang baik, senantiasa boleh setia memberkati pekerjaan tangan mereka, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Terkhusus Tuhan kami memohon belas kasih-Mu, biar juga Tuhan boleh memberikan hikmat dan pengetahuan kepada Pinopar, cucu-cucunya, yang melanjutkan studi di perguruan tinggi dan di SMA, SMP, dan SD, bahkan di TK. Engkaulah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran mereka. Karena Tuhan adalah sumber daripada hikmat, oleh karena itu kami memohon, biarlah hikmat yang daripada Tuhan, serta kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, Engkau berkatkan kepada setiap Pinopar dari Opu Jonggara Doli ini. Peliharakan kesehatan mereka Tuhan, dan Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Sudah ada. Sudah ada videonya? Dari keluarga sudah ada videonya? Oh ya sudah, ini kita lanjutkan. Oh iya. Oke. Terima kasih Nang Pendeta. Mohon izin lagi, Nang Pendeta juga udah situa, dan juga mohon izin buat adik-adik saya untuk mewakili keluarga. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal sebelum acara dimulai, pada kesempatan juga kembali saya mewakili keluarga Amang Nang Pendeta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar HKBP Jakarta. Terima kasih karena pada kesempatan ini, ya, di tengah kondisi pandemi 19 COVID-19 itu tetap dilakukan penghiburan buat inang kami, nenek kami, di mana bahkan di samping juga melalui Zoom atau juga daring,
juga bahkan offline. Ada sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Khususnya yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, pribadi yang luar biasa, ya, karena berani bertemu dengan kami. Ibaratnya kan kalau COVID ini seakan-akan kalau yang terjadi di masyarakat begitu kena COVID seakan-akan semuanya dihindari gitu. Tapi ini luar biasa. Diwakili dan juga Situa, ya. Terus yang kedua, pada kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih, mohon izin mengucapkan terima kasih terutama buat mertua dari adik saya Mareta. Itu kebetulan selama inang kami itu sakit, itu ibu kami atau mertuanya Mareta, ya, itu sangat luar biasa mensuplai kebutuhan, ya, yang apa namanya mengirim makanan dan lain-lain dari Sleman sana. Jadi itu, terus yang ketiga juga buat keluarga dari inang kami juga yang mendapatkan tempat untuk pemakaman inang kami, keluarga kami. Jadi saya rasa tidak banyak sampaikan. Kembali lagi saya juga berdoa, kami juga berdoa, ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan keluarga dan juga keluarga besar HKBP, ya, itu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, ya, rezeki yang melimpah dan yang akan pada. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dulu dari buku ND 707. Ganuptiki 1, 2, 3. Ganuptiki Tuhan rapon jalasai di pasu-pasuau sai di togu au molo madabu talumu sujala monang au ai pargo guna sohatu dosa di berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa itulah yang menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oras maju kita saling kenal. Sebelum saya membacakan ayat firman Tuhan, saya sampaikan salam dari pendeta resort kita, pendeta AAZ CIT, yang pada saat ini berada di Dolok Sanggul. Tapi beliau bergabung dengan kita dan bisa kita sapa dan menerima salam dari beliau. Yang kedua, pada hari yang lalu itu Opung Jonggara Boru Sinambela atau Inang Ruth Mariatun Lestari yang telah kembali kepada Bapa Penciptanya dan telah kita antarkan ke tempat peristirahatan yang sementara itu menunggu kebangkitan yang daripada Allah. Oleh karena itu, kami dari gereja datang memberikan peneguhan dan kekuatan yang dapat menopang iman percaya saudara-saudari, terlebih kepada Amang Opung Jonggara Marpaung Doli, dan juga kepada kita semua.
yang ada di sini, terkhusus buat anak-anak. Firman Tuhan sebagai kata penghiburan untuk menyempurnakan penghiburan yang telah kita terima selama ini dari orang yang mengasihi kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 7 sampai ayat 8 yang berkata demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi buat keluarga besar di sini, keluarga besar yang ditinggalkan oleh Inang Ruth Mariatun Lestari, Boru Senam Bela, atau Opung Jonggara Boru, hidup dan mati adalah milik Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini menaklukkan kematian dan menebus kita, sehingga melalui kematian dan kebangkitannya itu, maka kita menjadi milik Tuhan. Tidak lagi kepada kematian, tetapi telah menjadi milik Tuhan dan melayakkan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga. Jadi tidak lagi kematian yang harus kita takuti. Sebagaimana orang takut kepada kematian, bahwasanya ujung dari hidup ini adalah kematian, tetapi tidak. Karena Yesus Kristus yang telah datang itu menaklukkan kematian, sehingga setiap orang yang percaya akan beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, keluarga besar di sini, kita merindukan perjumpaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, seperti Inang Ruth Mariatun Lestari atau Inang Opung Jonggara Boru yang telah berangkat ke surga itu, di dalam iman kita berkata, sebagaimana kita yang hidup dan yang mati milik Tuhan, maka kita kelak akan bertemu dengan Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Yakin, percaya, kita yang hidup dan yang mati telah milik Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Untuk keluarga di sini, tetap teguh, tetap kuat. Ingat, ini tanya perpisahan sementara. Ada perjumpaan kekal yang hidup selama-lamanya. Perjumpaan yang selama-lamanya. Tetap teguh dan kuat, kita pakai sisa waktu hidup kita untuk lebih baik dalam keluarga ini. Keluarga ini saling menopang. Keluarga ini saling meneguhkan. Keluarga ini saling menghibur dan menolong. Tidak ada untuk perselisihan dalam keluarga, perselisihan karena harta dan sebagainya. Atau mungkin perselisihan hanya untuk mengurus amang, Opung Jonggara Duri, usah. Tetap di dalam persatuan keluarga. Ya, sebagaimana amang ini, orang tua yang kita kasihi, setiap anak dan juga pahopunya bersama-sama mengurus dan menghibur beliau sehingga beliau kuat. Tuhan menghibur keluarga besar dan menguatkan dan memampukan kita, melayakkan kita di hadapannya peroleh kehidupan kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang telah menjadi Allah bagi kami, orang yang hidup dan yang mati. Sehingga kami tidak lagi takut kepada kematian. Bahwasanya kematian telah ditaklukkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu. Dan setiap orang yang percaya
dibenarkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini bisa menimbulkan kesedihan dan kelemahan bagi setiap orang yang ditinggalkan. Terlebih ya Tuhan, buat keluarga yang berada di sini, yaitu keluarga yang ditinggalkan oleh Opung Jonggara Bul. Tuhanlah yang menguatkan, menghibur, dan memulihkan setiap keluarga pada hati yang bersatu, mengokohkan keluarga ini. Dan mereka dapat bersama-sama dalam mengurus Amang Opung Jonggara Doli yang pada saat ini bersama-sama dengan kami. Tuhanlah kiranya yang tinggal dalam rumah ini, yang memberi kekuatan penghiburan. Begitu juga bagi anak-anak dari Amang Opung Jonggara Doli di sini, yang jauh dan yang dekat, dan yang ada di perantauan pun juga. Tak senantiasa Tuhan ikat dalam persaudaraan mereka, teguhkan dan hiburlah mereka senantiasa. Kami yakin dan percaya di dalam iman bahwasanya ada perjumpaan orang-orang yang percaya kelak di dalam kerajaan surga, dan layakkan kami untuk memperoleh itu dalam Kristus Yesus yang telah menebus kami. Pujilah nama Tuhan sekarang untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 221. Sangling Yesus nama Tuhan. 1, 2, 3. Dibilang tuh 1, 2, 3 bersama. 1, 2, 3. Sangling Yesus nama Tuhan Dia. Marusul sohor sopi sagi ibana ubereng matoko Yesus kutu pali ibana Tuhan atoko naso masoti. Kita akhiri ibadah penghiburan ini di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memohon. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga telah mengampuni bersama. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, dan memulihkan kamu sekarang untuk selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah penghiburan dari HKBP Yogyakarta telah usai. Kami dengar informasi dari keluarga bahwasanya untuk ada video singkat dari keluarga
Kami persilakan untuk Bang Raja. perjalanan hidup Mama yang tercinta. Udah. Oh. Mana? Oh. Lagi. Masih tunggu proses. Iya. Udah. Suaranya nggak ada ya? Suara belum keluar. Mungkin bisa diulang. Suaranya memang nggak ada, Bu. Taruh di mereka di ini. Spotlight. Itu waktu share screen termasuk sound-nya itu. Nah, udah. Kami mengenal diri kami, menyebut diri kami sebagai alumni Gambiran. Dan Opung Boru adalah salah satu dari dosen yang mengajarkan kepada kami banyak hal tentang kehidupan. Ada banyak hal yang sampai saat ini saya masih ingat secara detail. Saya kecil sampai pada sekarang. Kemarin nggak kelihatan. Ada satu hal yang saya ingat sekali. Pada waktu itu saya sekitar kelas 5 SD. Pada pagi hari saya berangkat sekolah, saya menulis surat pada ibu. Saya tidak butuh uang, saya butuh kasih sayang. Saya butuh ditemani belajar. Kenapa? Saya melihat hal itu terjadi pada teman-teman saya. Sementara di sisi lain, Opung Boru dari pagi sudah berangkat ke terminal dan pulang dari terminal ketika sudah malam. Hari berikutnya, Gambarnya nggak ada. saya sangat terkejut pada hal itu. Opung Boru menangis.
Walah lele. Mbokmu iki SDW ora lulus. Piye aku harus ngajari kowe? Kata-kata itu sangat membekas dan sangat saya ingat sampai sekarang. Di situ saya belajar secara tidak langsung Opu Boru mengirimkan message kepada saya, pesan yang sangat kuat bahwa kamu harus berhasil, kamu harus berusaha keras dirimu sendiri. Kamu harus melakukan semua itu dengan kekuatanmu sendiri. Kamu harus belajar sendiri. Kamu harus berusaha sendiri dengan segala kekuatan. Itulah hal yang sangat saya ingat sampai sekarang. Itu yang pertama. Ada satu hal lagi yang saya tidak akan pernah lupa. Opu Boru bagi saya mengajarkan satu nilai yang sangat kuat, yaitu setia pada hal-hal yang kecil. Sejak kami kecil, kami selalu terlibat di dalam kegiatan rumah, dalam pekerjaan Opu Boru. Ketika harus bekerja di terminal, ketika Opu Boru harus pergi ke terminal Muntilan, ketika Opu Boru harus membuka warung makan di kios C24, ketika Opu Boru harus melakukan banyak hal. Dia melakukan itu dengan itu yang saya lihat dari kami kecil. Ketika termasuk harus membuka aktivitas malam. Sampai malam, ditunggu kiosnya, menunggu sampai penumpang terakhir berangkat. Itu dilakukan dengan penuh disiplin, dengan penuh ketekunan tahun demi tahun. Termasuk ketika selesai melahirkan adik kami yang beda. Mungkin tidak lebih dari 10 hari kemudian sudah harus bekerja lagi ke terminal. Hal tersebut sangat membekas di dalam diri saya bahwa Opu Boru sangat tekun pada hal-hal ini. Termasuk ketika suatu saat roda ekonomi keluarga kami berputar, Opu Boru harus mengerjakan membungkusi makanan kecil-kecil, kemudian harus dijual di warung di dekat rumah. Itu pun dilakukan dengan penuh ketekunan. Dan saya sepengetahuan dan seingat saya, apa yang dilakukan Opu Boru membuahkan hasil, termasuk sampai dengan akhir hayatnya. Dia memulai hal-hal yang seperti itu. Dia mencoba sesuatu yang tidak saya bayangkan. Dia belajar dari YouTube, kemudian dia praktekkan apa yang dipelajari dari YouTube. Sesuatu yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Ternyata Opu Boru itu sudah seseorang yang berbeda. Saya kira dia hanya orang yang bisa melihat TV, mendengarkan radio, lagu-lagu dia. Ternyata dia sangat aktif atas informasi dan video di YouTube. Dan dia mempraktekkan. Dia setia pada hal itu. Dia praktekkan, dia tekuni. Itu yang saya pelajari dari Opu Boru. Selamat jalan Opu Boru. Sampai ketemu di Maranatha. Kami akan selalu mengingat kuliah yang kau berikan, ratusan SKS yang telah kami jalani, telah membuat kami semakin kuat dan akan terus semakin kuat. Kami akan selalu mengingat apa yang telah engkau ajarkan di sepanjang hidup. Besoknya baru datang dulu. Karena pilihannya agak susah kita. Buat penguburan malam-malamnya nggak ada? Beritahu dulu. Ada lagi.
Kita mau beritahu lama waktunya. takutnya malah tambah masalah kan. Iyalah. Itu aku juga WA sama rumah seperti itu kemarin. Dan ini saya ingin bisa diberitahu Mama kami Seperti juga ada. Ya, akhirnya dari kenangan tentang Mama kami ini lupa maupun luka. Masih ingat betul pada saat Mama cerita kalau udah bermimpi memberikan banyak anak-anak ayah. Mama tidak tahu, bingung maksudnya apa. Dan ternyata akhirnya Mama memberikan biji-biji jamu pada anak-anak yang tadi sampai anak-anak yang apa dan Tuhan ternyata yang paling penting. dengan anugerah Nomor pada Mama kami ini anak yang banyak. Mama melahirkan kami, merawat kami, didik kami, sampai besar, sampai dewasa, sukses dengan jalan dan pilihan ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi manajer di perusahaan swasta, ada juga yang menjadi manajer perusahaan milik negara. Bahkan ada juga yang menjadi dosen di universitas terkemuka. Tentu itu adalah suatu prestasi yang tidak pernah Mama bayangkan. Itu menjadi kebanggaan kami yakin. Mama pernah bilang bahwa SD Tapi kalau di situ seperti apa? Bu Menkeu. iya, Oh iya, sering kasih ya. yang beliau bisa. Ibu Sri Beliau terhadap perkara ada miripnya sama Ibu tapi Menkeu. bisa Seribu sukses. pas gini ya. Dan luar biasa lah perjuangan Mama itu di masa tua, masa sedianya, bahkan saat sakit pun Mama tetap ingin menjadi orang yang produktif, Siapa? tapi menjadi berkah. Siapa? Anaknya, semuanya, pada orang lain, pada makanan, rumah, dan hal-hal yang berbeda. Berbagai macam sumber beliau coba bisa membagi itu semua. Salah satunya dari Dulu dia agen di saat masa-masa sakit kedaulatan rakyat. di waktu-waktu terakhir yang baru Mama tetap ingin membuat sesuatu. Namun Mama pasti anak ini masih sekolah lagi ya berarti kemerdekaan. 76, 83. Iya, sekitar Mama SMP ya. berusaha untuk bertahan. Itulah perjuangan beliau. Sampai momen yang tidak akan pernah saya bisa lupakan, tidak pernah bisa lupakan saat rumah sakit Mama mau cuci darah. Mama berusaha dengan sisa-sisa kekuatan dan tenaganya mengangkat kepala dan melambaikan tangan kepadaku, kepada kami. Waktu itu saat aku memanggil Opung baru, ini Tata. Seolah Mama melambaikan tangan sebagai contoh Mana? Video. Mama sekarang sudah tidak sakit hati. Mama sudah sembuh. Mama sudah bersama Bapak di surga. Sosok Mama yang cantik dengan senyum dan tawa khasnya. Sosok Mama yang penuh daya juang dengan semangat. Sosok Mama yang selalu setia terhadap perkara. Mau lihat tengok. Sampai kita berjumpa di rumah Bapak surga kelak ya Pak. Luar biasa hebatnya Mang ini. Ini sempat jadi berat juga. Oh iya toh. Iya. Karena kan kesini itu udah berat banget loh. Ya, sempat kembali lagi seperti dulu.
ekstrim itu. Ya, baiklah. Sudah selesai pemutaran riwayat perjalanan hidup almarhum ibu kita yang kita cintai. Dan kami dari Gereja HKBP Yogyakarta mau mohon pamit buat seluruh keluarga besar, baik yang ada di Yogyakarta ini, khusus yang bertatap muka kami, dan kepada yang ada di Sidoarjo, di Kupang, Jakarta, dan Semarang, Tuhan yang memberkati selalu. Dan Tuhan yang mempertemukan kita di waktu yang lebih indah lagi. Tuhan memberkati. Horas Madita Salut, nak. Bye-bye. Bye. Mau lihat deh. Baik. Terima kasih tim virtual. Sama-sama, Mang. Ya. Nanti kita evaluasi ya. Oke. Mungkin disampaikan pada keluarga, mungkin masih ada yang mau melanjutkan. Bisa, nggak apa-apa siapa yang mau jadi host. Jadi kita tinggalkan, ruang masih bisa dipakai. Sampai jam? Ini tadi saya jadwalkan 3 jam, berarti sampai jam berapa ya? Sekarang jam, lupa, kalau nggak salah sampai jam 7 ya. Lupa saya sampai jam berapa tadi saya jadwalkan. Sampai jam 7. Biasanya saya jadwalkan 3 jam. Siapa dari keluarga yang bersedia jadi host? Ada yang Kalau mau dilanjut? melanjutkan, silakan. Saya buat jadi host. Ada? Adakah? Mau jadi host. Pak Marvel, Pak Marvel. Pak Marvel. Iya, Boleh. Bang Iping. Boleh ya? Pak Iping. Siapa? Iping. Marvel. Marvel. Firman di sini. Iping. Firman, di sini Firman. Oke. Saya buat jadi host ya. Ya. Baik host. Nanti Ping. Oke Ping ya. Oke, terima kasih Sudah jadi host. seluruh Mang Pendeta, Mang Sintua, seluruh ruas yang sudah memberikan penghiburan kepada kami. Oke lah. Salam kembali untuk keluarga besar. Siap. Ya. Dilanjut ya. Kalau mau dilanjut sampai jam 7 fasilitasnya. Terima kasih Inang Bursinamo yang hadir. Baik, kami pamit juga dari ruang Zoom ini. Terima kasih. Memberkati kita semua. Jordan.